Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Untuk pekan ini, materi yang kita bahas masih tentang seputar cara belajar efektif di masa PJJ. Jadi melanjutkan minggu lalu, hasil yang telah kalian diskusikan akan berarti sampaikan di sini materinya. Baik, mari kita lanjutkan. Pertama-tama, untuk pembelajaran daring itu selalu menggunakan bantuan aplikasi ya, karena kalian menggunakan HP di rumah sebagian besar, jadi beberapa aplikasi perlu diinstal di HP kalian untuk menunjang belajar. Yang utama adalah WA, yaitu semua informasi dari Bapak Ibu guru akan disampaikan melalui WA grup kelas masing-masing. Setelah itu menggunakan Telegram. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang menggunakan Telegram juga untuk mempermudah penyampaian informasi dan juga lanjut. Kemudian ada WPS Office. WPS Office ini adalah yang biasanya dikirim oleh Bapak Ibu guru. Terkadang anak-anak ada yang terkendala, kok tidak bisa dibuka. Nah, itu kemungkinan kamu belum menginstal ini. Nah, untuk meeting tim juga menggunakan Zoom, kemudian ada Google Meet. Kalian juga perlu menggunakan akun Google biasanya untuk mengisi Google Form atau untuk menggunakan Google Meet ketika ada pertemuan virtual. Nah, ada YouTube juga, kalian mungkin beberapa guru menganjurkan untuk melihat video rekaman pembelajaran melalui akun YouTube masing-masing. Kemudian untuk e-learning, ini adalah aplikasi dari madrasah, biasanya digunakan untuk penilaian. Yang paling gampang itu kalian harus bisa login. Pastikan semuanya sudah bisa login untuk ke e-learning. Silahkan jika ada kendala segera menghubungi guru yang bersangkutan. Ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran daring, suatu saat mungkin kalian menemui beberapa masalah. Yang pertama, biasanya tentang kendala HP dan sinyal. Jadi HP-nya mungkin tidak bisa diinstal ini, tidak bisa untuk ini, lemot. Nah, sinyal juga, biasanya kalau sinyal kurang bagus, anak-anak juga akan kesulitan mengakses aplikasi. Kemudian malas. Nah, malas ini biasanya ada faktor lain yang menyebabkan malas. Jadi harus menemukan dulu apa yang menyebabkan rasa malas itu. Kurang paham materi dan malu bertanya karena mungkin materinya kurang bisa dipahami, tidak mau bertanya, nah akhirnya sudah ditaruh saja, tidak dipelajari lagi. Menunda pekerjaan, nah, karena itu tadi akhirnya pekerjaan tidak dikerjakan, besok saja, akhirnya menunda dan bertumpuk-tumpuk. Tapi lebih banyak digunakan untuk bermain, nah karena terlalu asik bermain game atau untuk melihat medsos, nah itu kalian justru tugas utamanya terbengkalai karena terlalu asik bermain. Kemudian belajar sendiri, karena di rumah jauh dari teman, tidak bertemu dengan guru, kebetulan orang tua juga tidak bisa mendampingi, nah kamu akan bingung sendiri kalau tidak ada yang ditanya, seperti itu. Ada dan lain-lain. Kemudian, nah caranya bagaimana agar belajarnya kalian lebih efektif? Yang pertama, semangati diri. Menyemangati diri itu bisa dari orang tua, bisa dari teman, bisa dari guru. Kalian bisa menemukan motivasi dari mana saja dan kapan saja. Silahkan kamu juga boleh menulis kata-kata mutiara untuk menyemangati dirimu sendiri. Yang berikutnya adalah mengatur waktu. Jadi atur waktu belajar kalian itu tidak terlalu lama, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian berikutnya adalah rutin. Rutin itu adalah setiap pagi, misalnya kamu menyempatkan diri, memang itu harus belajar jam, misalnya setengah 8 sampai setengah 11 atau setengah 10. Nah, atau mungkin kalau Bapak Ibu guru sudah memberikan informasi tugas atau kegiatan lebih pagi, kamu bisa menyelesaikannya lebih awal. Seperti itu. Jangan sampai besoknya kamu mulai belajarnya siang. Jadi itu namanya kurang rutin. Kemudian buat daftar atau catatan tugas. Dengan membuat catatan tugas, kamu bisa melihat dan menandai tugas mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Dan itu tugasnya apa, tanggal berapa. Nah, seperti itu yang sudah pernah Bu Happy ajarkan di awal pertemuan dulu tentang cara mengorganisir tugas. Boleh dilihat kembali di akun YouTube ketika kalian masih bingung cara mengorganisir tugas. Beranikan diri menghubungi guru jika mengalami kesulitan. Jadi, kalian harus bertanya dan mengkonfirmasi ketika kalian terkendala, misalnya menggunakan aplikasi.
Kemudian membuat grup. Seperti yang sudah Bu Epi lakukan minggu lalu bersama kalian, saya minta untuk membuat grup. Nah, itu tujuannya diantaranya adalah agar kalian mau berdiskusi, mau bertanya, saling bertanya dengan temannya, membicarakan tentang tugas kalian apa. Sehingga mungkin ada temannya yang lebih paham, bisa saling memberikan informasi. Itu gunanya sharing. Atau kalian bahkan untuk bercerita-cerita saja. Jadi seperti itu. Kamu harus kenal teman satu kelasmu. Mungkin tidak semuanya terlalu akrab, tapi mungkin beberapa bolehlah kalian akrab. Jadi ada yang diajak sharing. Kalau misalnya temannya kesulitan, oh ini tugasnya bagaimana? Nah, ada teman lain yang berusaha membantu. Kemudian menentukan target. Target itu misalnya hari ini saya harus bisa mengerjakan tugas selesai hari ini. Jadwal hari Senin misalnya akidah akhlak, PJOK, bahasa Indonesia. Nah, di hari itu juga kamu mampu menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik, tidak ditunda di hari berikutnya. Nah, itu namanya menyelesaikan target. Berikutnya, ketika kamu mampu menyelesaikan target sesuai dengan yang kamu rencanakan, misalnya selama 1 minggu berturut-turut tidak ada tugas yang tertinggal, semuanya dilalui dengan baik, dikerjakan dengan lengkap, kamu boleh menghadiahi diri sendiri. Itu namanya self reward. Jadi kamu menghargai dirimu. Oh, saya bisa. Saya berhak menerima hadiah. Walaupun itu sederhana, tapi itu perlu. Boleh kalian setelah menyelesaikan tugas, misalnya boleh per hari, boleh per minggu. Nah, itu kamu boleh melakukan nonton TV, misalnya main HP, baca novel, makan makanan enak, dan lain-lain. Tapi dengan catatan, kewajiban, misalnya kewajiban utama itu apa? Yaitu belajar, membantu orang tua, melakukan pekerjaan rumah, kemudian beribadah, nah harus sudah selesai dan tidak terganggu. Jadi untuk memberi hadiah pada diri sendiri, itu waktunya juga perlu dibatasi, jadi seperti itu ya. Baik, demikian penyampaian materi dari Bu Epi. Bagi yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung japri atau melalui grup. Untuk selanjutnya akan kita bahas di grup WA ya. Untuk hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.